Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sebuah laporan analisis keuangan tentang laporan keuangan. Nama saya Rehan Altair Waskito. Nama saya Putri Bagus Pambudi. Nama saya Sainiki Pongkir Famsi. Nama saya Sani Setiawati. Dan ini presentasi dari kelompok kami. Ya, ini adalah nama kelompok kita. Nah, di laporan keuangan ini terdiri dari yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, ketiga ada neraca, dan keempat ada laporan arus kas. Laporan laba rugi. Definisi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun dan akhir bulan, sesuai dengan ketentuan di perusahaan. Komponen yang ada dalam laporan laba rugi. 1. Pendapatan. Pendapatan meliputi penjualan atau omset suatu perusahaan. 2. Harga pokok penjualan atau HPP. Terus ketiga, ada laba kotor, pendapatan yang dikurangi HPP. Keempat, ada biaya. Kelima, laba bersih, laba kotor dikurangi biaya. Jenis laporan laba rugi. Yang pertama, laporan laba rugi single step. Pernyataan single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini biasanya digunakan oleh usaha kecil. Laporan laba rugi multi-step. Laporan multi-step, akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail, dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar dan go public. Adapun fungsi laporan laba rugi, yaitu sebagai dasar untuk evaluasi keuangan. Dengan menggunakan laba rugi, perusahaan bisa dengan mudah melakukan evaluasi menyeluruh berdasarkan data yang ada dalam laporan tersebut. Kedua, untuk mengetahui perkembangan usaha dari segi finansial. Untung atau rugi perusahaan biasanya terlihat dari laporan laba rugi daripada hanya menggunakan asumsi atau perkiraan. Ketiga, data keuangan yang tersaji sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Data yang dihasilkan dalam laporan laba rugi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Adapun kekurangan laporan laba rugi, yaitu komponen yang tidak bisa terukur dengan cara yang dapat diandalkan tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. Contohnya adalah meningkatnya kepercayaan konsumen kepada perusahaan yang sebenarnya merupakan keuntungan tidak bisa dilaporkan dalam laporan laba rugi. 2. Besaran laba bersih yang dilaporkan akan sangat tergantung dari yang digunakan oleh perusahaan. Contohnya adalah penghitungan harga pokok penjualan yang akan memberikan nilai yang berbeda jika perusahaan yang sama menerapkan metode penilaian persediaan yang berbeda. C. Besaran laba bersih yang dilaporkan juga sangat tergantung dari pertimbangan dan estimasi yang digunakan oleh perusahaan. Contohnya adalah penerapan umur ekonomis aktiva tetap untuk menetapkan besaran beban depresiasi.
Nah, ini adalah contoh laporan laba rugi. Tada! Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Niki Pongkir Samsi. Di sini ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik atau pemegang saham selama periode akuntansi. Laporan ini berisi informasi tentang kebesaran ekuitas yang tidak dapat ditemukan di tempat lain dalam laporan keuangan. Selanjutnya, ada tujuan laporan perubahan modal. Tujuan dari dibentuknya laporan perubahan modal yaitu pertama itu memberikan laporan mengenai perubahan modal kerja. Yang kedua ada membuat intisari dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Slide selanjutnya. Berikut ini adalah contoh laporan perubahan modal. Ya, selanjutnya ada neraca. Neraca adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam suatu periode. Selanjutnya ada manfaat neraca. Yang pertama, untuk meningkatkan suatu akuntabilitas untuk para manajer, baik pada kepala daerah dan para pejabat Pemda, ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang untuk mereka yang mereka kelola. Yang kedua ada meningkatkan transparansi dari kegiatan pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang sangat signifikan dan utang. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Yang ketiga, ada memfasilitasi suatu penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban. Dan yang terakhir, untuk memberikan suatu informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Berikut ini contoh dari neraca. Dan yang terakhir, ada laporan arus kas. Arus kas atau cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan seluruh jumlah transaksi pemasukan dan atau pengeluaran dalam satu periode akuntansi. Manfaat laporan arus kas. Yang pertama, untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan membayar dividen kepada para pemegang saham. Dan yang terakhir adalah melihat alasan perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi. Berikut ada contoh laporan arus kas. Terima kasih atas perhatiannya, cukup sekian. Ini adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.